Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Chandra Fatihah. Saya dosen tetap di Politeknik Piksi Ganesha Bandung pada program studi Administrasi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum melakukan pembelajaran, saya terlebih dahulu akan menggugah materi dan juga bahan tayang berupa PowerPoint, video pembelajaran, modul, dan buku referensi, tugas beserta kuis melalui e-learning Politeknik Piksi Ganesha Bandung, termasuk link Zoom meeting. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi MSDM pertemuan 10, yaitu kompensasi dan gaji. Sehari sebelum melakukan pembelajaran, biasanya saya akan mengingatkan mahasiswa untuk mendownload materi yang sudah saya upload di e-learning dan mempelajarinya terlebih dahulu melalui WA Group. Deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pertemuan 10 tentang kompensasi dan gaji. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan kompensasi, gaji, dan juga upah. Berikut hubungan kompensasi, penggajian, dan kesejahteraan karyawan dalam lingkungan organisasi perusahaan. Kemampuan yang diharapkan yaitu yang pertama, mahasiswa dapat membedakan sistem penggajian, kompensasi, dan juga kesejahteraan dalam rangka penerapan manajemen sumber daya manusia yang baik dalam organisasi perusahaan. Berikutnya adalah mahasiswa mampu menunjukkan hubungan penggajian, kompensasi, dan kesejahteraan karyawan dalam lingkungan organisasi perusahaan dengan tepat. Materi pembelajaran yang diberikan yang pertama adalah pengertian kompensasi, lalu tujuan kompensasi, lalu jenis kompensasi, lalu metode kompensasi, dilanjut dengan sistem kompensasi, berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, lalu waktu pembayaran kompensasi, dan terakhir adalah langkah-langkah penentuan gaji. Sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah secara online atau tatap muka virtual. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan melakukan hybrid atau penggabungan beberapa metode pembelajaran yang mendukung, yaitu selain saya menggunakan metode ceramah, saya selalu mengcombine beberapa metode, misalnya metode brainstorming dengan metode diskusi atau metode diskusi dengan metode problem based learning. Selanjutnya, interaksi antara dosen dengan mahasiswa yang saya lakukan. Sebelum membahas materi, biasanya saya selalu melempar pertanyaan atau brainstorming terlebih dahulu seputar materi yang akan dipelajari. Tujuannya adalah agar dapat merangsang daya olah atau daya pikir mahasiswa tentang materi yang akan dibahas sehingga dapat mendorong mahasiswa agar lebih aktif lagi dalam mengikuti perkuliahan. Diskusi juga sering saya lakukan karena diskusi dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengeluarkan pendapat, pikiran, dan wawasan yang dimilikinya. Kadang-kadang saya juga selalu menyelipkan metode problem based learning yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar dapat berpikir lebih kritis lagi ketika menghadapi masalah dan juga merangsang mahasiswa agar dapat mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Untuk sistem penilaian atau assessment, saya lakukan dengan memberikan kuis yang sudah saya upload di e-learning untuk setiap pertemuan. Atau juga kadang-kadang saya selalu memberikan metode kuis dalam bentuk lain seperti quizzes dan quiz Kahoot supaya ada variasi dan tidak membuat mahasiswa menjadi jenuh.
Kuis diberikan pada setiap akhir perkuliahan berjalan sebagai umpan balik sejauh mana materi yang sudah diajarkan dapat diserap oleh mahasiswa. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kuis lebih sering saya gunakan agar pembelajaran via online dapat berlangsung secara menyenangkan dan menarik. Kuis dikerjakan di akhir pembelajaran atau setelah pembelajaran berakhir dengan memberikan informasi melalui WA Group untuk mengingatkan mahasiswa agar tidak lupa untuk mengerjakan kuis di e-learning. Kuis berkisar tentang seputar materi dengan jumlah 5 sampai dengan 10 pertanyaan. Umpan balik yang didapatkan setelah selesai memberikan kuis atau quizzes dengan men-share hasil skor semua mahasiswa dari mulai skor tertinggi sampai dengan terendah, ternyata terbukti membuat mahasiswa sangat antusias lagi dalam mengikuti perkuliahan selanjutnya. Karena mereka merasa tertantang untuk dapat mengikuti kuis atau quizzes dan berusaha untuk mendapatkan skor tertinggi. Pemberian kuis atau quizzes ini ternyata berdampak positif pula pada peningkatan minat belajar mahasiswa dan juga berdampak positif pula pada peningkatan hasil ujian tengah semester atau UTS dan juga ujian akhir semester atau UAS. Karena metode pengajaran yang diakhiri dengan pemberian kuis atau quizzes ini dapat membuat mahasiswa lebih fokus lagi, lebih serius lagi, dan lebih semangat lagi dalam menyimak pembelajaran. Berikut ini adalah video yang saya rekam ketika saya melakukan pembelajaran via online atau via virtual tentang materi MSDM pertemuan 10, yaitu kompensasi dan gaji. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Syifa, Puji, Eva, Fitri, Cindy, sama Vina Robi. Alhamdulillah Ibu baik. Sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Ibu harapkan kalian semua, kita semua juga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali ada teman-teman kita yang sedang sakit, atau mungkin orang tua kita yang sedang sakit, atau saudara kita, atau tetangga kita, ya mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah sehatkan, Allah pulihkan seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Gimana semuanya, sudah siap kita belajar pada pagi hari ini? Sudah Bu. Siap ya? Oke. Sudah Bu, siap. Oke. Kita lanjutkan materi minggu kemarin ya tentang manajemen sumber daya manusia. Kali ini kita akan membahas atau diskusi ya tentang topik yang judulnya kompensasi. Ya, kompensasi gaji atau juga upah gitu ya. Materinya Ibu sudah share di grup, mungkin kalian sudah download ya. Ada yang sudah dibaca belum? Udah ya. Oke, baik ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu deh. Ada yang ngerti nggak sih pengertian dari kompensasi itu apa? Gaji Bu. Gaji, ya, kata Cindy gaji. Yang lain coba. Menurut Siva kompensasi itu apa sih pengertiannya? Eva barangkali atau Fitri?
Upah juga. Oke, ya. Jadi kompensasi itu bisa gaji, bisa upah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sama nggak sih kompensasi, gaji, sama upah itu? Sama nggak kira-kira? Beda. Beda. Siapa yang bilang beda tadi? Puji. Puji. Kira-kira bedanya di mana? So, kalau menurut Puji. Kalau gaji mah kan udah jadi ketentuan dari setiap kepegawaian. Kalau kompensasi mah dari contohnya dari hasil lembur kayak gitu Bu. Oke, ya. Bagus. Kalau upah gimana upah? Upah mah ya bonus kayak gitu Bu. Kayak misalnya ada ya bonus. Oke, ya. Bagus, ya. Udah hampir benar ya. Coba yang lain mungkin ada yang mau nambahin atau ada yang berbeda barangkali. Vina Robi, ini kayaknya sinyalnya sedang tidak mendukung ya. Atau Siva barangkali. Oke, baik ya. Kalau gitu kita langsung aja lihat bersama-sama PowerPoint berikut ini ya, sebentar. Jadi kita akan belajar tentang apa sih itu kompensasi, apa sih itu gaji, apa sih upah, sama nggak sih kompensasi gaji sama upah gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari mata kuliah manajemen SDM. Oke. Nah, learning outcome-nya dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah mahasiswa dapat menunjukkan hubungan dari kompensasi, penggajian, dan juga kesejahteraan karyawan dalam lingkungan organisasi perusahaan ya. Kenapa? Nanti kelak kalau kalian sudah bekerja, tentu tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kompensasi, kan? Betul nggak? Betul. Supaya kalian bisa dapat gaji ya, supaya kalian bisa dapat upah, supaya kalian bisa sejahtera ya, dari kompensasi gaji atau upah yang kalian dapatkan gitu ya. Oke. Nah, ini dia definisi dari kompensasi. Coba siapa yang mau menjelaskan atau dibaca deh boleh. Nanti kita bahas sama-sama. Cindy Bu, Ini boleh silakan. definisi kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para pekerja sebagai balas jasa dari hasil kerja. Istilah kompensasi sering juga disebut dengan honor, upah, gaji, uang makan, uang cuti, THR, dan lain-lain. Program-program kompensasi penting bagi perusahaan karena mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusianya. Ya, jadi kompensasi itu adalah segala sesuatu atau semuanya yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atau imbalan dari hasil kerja yang sudah dilakukan. Nah, jadi tadi yang kita sebutkan ada gaji, ada upah, terus ada honor, ada uang makan, ya, ada uang cuti, ada THR, itu adalah bagian dari kompensasi, gitu, ya. Jadi gaji, upah, honor, ada uang jasprot barangkali atau jasa produksi, THR, uang cuti itu adalah bagian dari kompensasi, ya, atau segala sesuatu yang berhak kita terima sebagai imbalan dari hasil kerja kita, ya. Di mana program kompensasi ini penting sekali tentunya untuk sebuah perusahaan. Kenapa? Karena mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusianya, ya. Jadi kalau kita nanti atau kalian bekerja dibayar dengan layak, sesuai dengan visi pendidikan kalian, sesuai dengan keahlian kalian, ya, tentu nanti kalian akan maksimal bekerjanya, akan profesional, akan menunjukkan yang bagus kalau kita dibayarnya layak, betul tidak? Betul. Ya, baik. Selanjutnya, ini adalah tujuan pemberian
personalia yang berkualitas, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, menghargai perilaku yang diinginkan, mengendalikan biaya dia, memenuhi pelaturan-pelaturan legal. Ya, baik. Ternyata di sini ada 6 tujuan. Kenapa perusahaan itu harus memberikan kompensasi? Yang pertama adalah supaya bisa diperolehnya personalia yang berkualitas. Jadi yang bekerja di sebuah perusahaan tentunya sudah lama, ya biasanya orang yang bekerja sudah lama kan gajinya lebih tinggi ya, lebih tinggi, lebih besar, apalagi yang jabatannya sudah di atas gitu ya. Lama orang tersebut bekerja, semakin tinggi jabatannya tentu akan semakin berkualitas gitu ya. Nah, ini salah satu tujuan pemberian kompensasi. Lalu yang kedua, untuk mempertahankan karyawan yang ada, karena kalau nggak dikasih kompensasi yang jelas nanti karyawannya pada kabur ya, pada lari, berpindah ke lain hati, masuk ke lain perusahaan ya, yang mungkin akan memberikan gaji yang lebih layak begitu ya. Yang ketiga, untuk menjamin keadilan ya. Tentu kalau kita bekerja, kita punya hak untuk diperlakukan dengan adil ya. Yang keempat, menghargai perilaku yang diinginkan ya, karena kita sudah menyumbangkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, dan tentu kita ingin dihargai ya, layak gitu kan, diberikan kompensasi atau imbalan. Yang kelima, untuk mengendalikan biaya-biaya yang ada, dan ini yang gak kalah pentingnya adalah memenuhi peraturan-peraturan legal ya. Jadi kalau misalnya kelak misalnya kalian ya punya perusahaan atau sudah memiliki modal untuk membuka perusahaan, terus kalian akan merekrut tenaga kerja atau karyawan, nah ini ada aturannya yang legal yang mengacu kepada Dinas Tenaga Kerja ya, atau Dipnaker, Departemen Tenaga Kerja ya. Berapa sih upah yang harus diberikan, jadi nggak boleh sesuka hati ya, atau bulan sekarang kayaknya produksi kita lagi jelek nih ya, atau misalnya nggak banyak terjual nih, jadi kita turunin aja deh upah atau gaji karyawannya. Nah, itu nggak bisa begitu ya, karena kalau kita mengacu pada peraturan dari Dipnaker, mau perusahaannya lagi rugi, mau kalau untung kita berharapnya untung terus ya, Iya. gaji karyawan tetap harus dibayar gitu, nggak boleh dipotong-potong ya, nggak boleh ditunda-tunda begitu ya. Nah, acuannya adalah UMR tentunya ya. Ada yang tahu nggak UMR Kota Bandung berapa kira-kira saat ini? 2 juta. Berapa ya? 3 juta Ya, lebih deh. 3 jutaan ya, Ya. 3,2 sama 3,4 gitu ya. Iya. Harusnya minimal segitu kita mendapatkan gaji dari perusahaan ya, perusahaan yang mematuhi peraturan yang legal ya. Nah, ternyata ada 2 metode dalam kompensasi. Gue jelasin ya, apa sih bedanya metode tunggal dan metode jamak dalam memberikan kompensasi. Nah, kalau tunggal di
atas apa tuh namanya? Iya. Ya, gitu ya. Kan itu resikonya besar. Ya, pekerjaannya juga berat walaupun misalnya ijazahnya SMA. Nah, ini dalam pemberian gajinya harus ada pertimbangan gitu. Walaupun ijazahnya SMA, tapi ya harusnya pemberian kompensasinya lebih besar dong. Karena apa? Pekerjaannya lebih berat, resikonya lebih besar gitu. Nah, ini yang terakhir ya. Ada 4 langkah untuk menentukan gaji dan upah. Oke. Yang pertama adalah kita melakukan analisis jabatan. Ya. Apa itu? Yaitu kegiatan mencari informasi tentang tugas yang dilakukan dan syarat yang dilakukan. Nah, ini terkait dengan jasa pekerja tersebut ya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Untuk uraian langkah penentuan gaji dan upah yang kedua, yaitu tentang evaluasi jabatan atau tugas, di mana ada proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Ada 4 metode dalam penilaian pekerjaan. Yang pertama adalah metode pemeringkatan atau bisa disebut dengan job ranking. Yang kedua, metode pengelompokan atau job grading. Yang ketiga, metode perbandingan faktor-faktor. Dan yang keempat, metode penentuan poin atau point system. Biasanya yang dilakukan itu adalah tergantung ya dari masing-masing kantor. Cuma umumnya yang paling sering digunakan adalah metode pemeringkatan atau job ranking. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita harus mendapatkan dulu informasi jabatan seseorang. Lalu yang kedua, menentukan jabatan-jabatan tertentu yang akan dinilai. Yang ketiga, menentukan faktor-faktor yang dikompensasi. Dan yang keempat, memeringkatkan jabatan satu dan yang lain, yaitu mengurutkan pekerjaan dari yang terpenting hingga yang kurang penting. Ya, contohnya kepala bengkel ya, itu ada standar minimal gajinya atau rankingnya dari 300.000 sampai 500.000 misalnya ya. Lalu di bawahnya ada supervisor, itu dari 250.000 sampai 300.000 misalnya ya. Lalu ada masinis 200.000 sampai 250.000. Lalu sekretaris 150.000 sampai 200.000 dan keamanan 100.000 sampai 150.000. Contohnya seperti itu ya. Yang ketiga adalah survei gaji dan upah. Apa itu? Yaitu kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan-perusahaan yang mempunyai jabatan yang sejenis ya. Tentunya kita ini harus memiliki data yang akurat sehingga pemberian gaji yang kita berikan kepada karyawan atau manajer di sebuah perusahaan itu sama ya, sesuai dengan standar umum seperti itu ya. Yang keempat adalah penentuan tingkat gaji ya. Salah satu teknik dalam penentuan tingkat gaji adalah dengan menggunakan sebuah grafik yang biasanya disebut dengan scattergram. Oke. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Saya izin bertanya. Di keadaan seperti sekarang ini, banyak perusahaan yang memberhentikan pegawainya. Sampai ada juga perusahaan yang sampai mengurangi gaji pegawainya. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal ini? Ya. Kalau kita bicara imbas dari pandemi COVID-19 ini tentu sangat miris ya. Sangat miris karena dampaknya luar biasa ke berbagai sektor ya. Sudah jelas sektor ekonomi banyak yang hancur ya, banyak yang gulung tikar ya, banyak yang bangkrut.
artinya itu kembali lagi kepada kebijakan perusahaan tentunya, ya. Kalau memang harus diberlakukan PHK, mungkin itu yang terbaik ya, karena perusahaannya sudah tidak mampu. Ya kita mungkin harus terima memang kondisinya seperti itu. Atau misalnya ada pemotongan gaji yang harusnya full 100%, cuma karena perusahaannya juga sedang susah menjual produknya karena banyak konsumen yang nggak mampu beli, ya, nggak mampu beli. Nah akhirnya itu berimbas dengan pemberian kompensasi atau gaji. Jadi cuma bisa diberikan 75% atau 50% saja, ya. Nah itu tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut, ya. Tapi mungkin kebijakan yang diambil itu harus mempertimbangkan berbagai macam aspek lah, jangan sampai merugikan kedua belah pihak. Nah seperti itu barangkali sih Pak ya. Bisa di ada lagi yang lain? Ibu mau tanya Ibu. Boleh, siapa? Puji. Boleh, silakan Puji. Bukan Puji pernah bekerja ya Bu ya di perusahaan PT itu, jabatan sama, masuk sama, tapi kenapa Bu yang ngebeda itu dari gaji, padahal sama-sama gitu Bu sebagai karyawan, tapi itu tuh beda dalam gaji itu Bu. Oke, ya. Oke, baik. Ini juga pernah Ibu alami ya ketika waktu itu bekerja ya di salah satu perusahaan lah ya disebut, masuknya sama, terus ijazahnya juga sama, tapi kok kenapa ya dia gajinya lebih besar dibanding kita gitu. Nah ini yang harusnya dihindari, karena pemberian gaji itu harus sesuai dengan ijazah, dengan kinerja gitu, harus objektif, nggak boleh subjektif, kan begitu ya. Iya. Nah, tapi memang hal ini nggak bisa dihindari sih, ya, karena misalnya setelah ditelusuri, oh ternyata dia teh misalnya ya keponakannya si Anu, misalnya begitu, oh ternyata dia teh titipannya Bapak A begitu, ya. Nah ini yang harusnya tidak boleh dilakukan. Kenapa? Nanti ada kecemburuan sosial, ya. Nanti akan membuat karyawan yang lainnya jadi kecewa, kan begitu. Iya. Jadi kecewa, terus akhirnya akan berimbas kepada Pekerjaan. atau pekerjaannya gitu. Ya, seyogianya tidak boleh terjadi seperti itu. Ya, harus objektif, nggak boleh subjektif. Itu barangkali Puji ya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Cindy, Ibu mau tanya. Boleh. Tadi Ibu menjelaskan tentang penentuan gaji dan upah. Nah, ada nomor 2 itu yang evaluasi jabatan sama yang tugas, Ibu. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Oh iya, yang nomor 2 itu ya. Iya. Analisis jabatan ya dalam pemberian upah. Oke. Tadi yang seperti Ibu sudah jelaskan, pemberian gaji itu kita harus analisa dulu jabatannya. Mungkin ada 4 tingkatan, ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Tingkat 1 ini mungkin untuk jenis pekerjaan yang ringan. Ya, kita analisa kalau ringan itu, oh berarti upahnya sekian. Ringan itu nggak ada tanggung jawab yang terlalu berat. Gitu. Punten banget misalnya kalau di sebuah perusahaan untuk office boy begitu. Iya. Ya, itu kan tidak terlalu berat tanggung jawabnya. Nah, ada standar gajinya, ranknya yang sesuai. Lalu nanti tingkat kedua ringan tapi dia rutin gitu ya, setiap hari dilakukan dari pagi sampai sore. Nah itu mungkin gajinya agak meningkat. Kalau yang tingkat 3, nah ini jabatan lebih punya resiko atau tanggung jawab, misalnya seorang supervisor gitu ya. Dan yang ke tingkat 4, nah ini di atas level supervisor, misalnya seorang manajer ya, ada tanggung jawab yang lebih besar lagi dan membutuhkan kreativitas dan inovasi, ya tentu pemberian upahnya juga harus lebih besar lagi. Gitu Cindy, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya Ibu, makasih. Oke. Baik, karena ini waktunya sudah hampir habis ya. Mudah-mudahan materi yang sudah kita diskusikan hari ini bisa dipahami bersama ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh deh lanjut aja di grup ya. Karena tinggal 1 menit lagi. Yuk kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dulu.
Alhamdulillahirobbil alamin. Oke. Terima kasih untuk semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Ya. Iya, end meeting ya for all. Terima kasih semuanya ya. Sama Bu. Oke, Sama Bu. izin ya live